Oke, selamat datang di Curhatan Traders 8. Teman-teman kalau mau curhat biar hatinya tenang mungkin, terus kita kasih experience saya dari pengalamannya teman-teman, caranya bisa di drop di deskripsi aja ya. Nanti saya taruh linknya di sana. Itu anonim kok, nggak bakalan ada namanya siapa. Jadi cerita aja. Siapa tahu bikin lega. Awal mula saya mengenal trading di pertengahan tahun 2024. Di saham, alhamdulillah cukup profit. Namun, modal dan keuntungan saya tarik semua untuk scale up bisnis. Kemudian, saya coba lagi dan mempelajari crypto market seperti BTC. Menurut saya, pergerakannya lambat, jadi kurang menantang. Dari situ saya mengenal forex dari short Mas Tama yang sering muncul. Ternyata, likuiditas hariannya sangat besar di global, dan gak susah-susah amat. Teknikalnya jelas. Yang susah ngatur psikologi diri sendiri. 2024 di saham untuk scale up bisnis saya itu sering loh. Jadi uang dari trading biasanya modalnya itu saya ambil buat scale up bisnis, itu kayak sering banget. Scale up-nya itu bukan dari bisnis yang udah jalan kita scale up, bukan. Biasanya bikin baru yang membutuhkan biaya yang agak lumayan. Misalnya itu dari trading. Jadi dari modal trading ambil ke situ. Makanya kalau modal trading itu biasanya saya taruh. Terus pokoknya saya trading di situ. Kalau memang lagi butuh atau lagi apa, saya tarik. Kadang-kadang juga modalnya pun beberapa persen saya ambil buat bikin bisnis lagi, scale up bisnis. Kalau scale up bisnis biasanya dari bisnis tersebut kita scale up. Tapi ada kebutuhan yang benar-benar kayak 6 cabang atau apa, itu yang butuh banget. Nah, itu saya narik dari trading. Kayak kita lagi bikin gym terbesar kan, sport center terbesar di Banyuwangi, itu juga kita ngambil dari trading berapa. Tapi sering banget saya ngambil dari situ. Jadi sama sebenarnya. Kalau dibilang keren karena dalam waktu singkat, enggak juga loh Pak. Jadi semua balik ke probabilitas. Saya entry, contoh teman-teman lihat di Discord pun saya entry beberapa kali TP, semua seneng. Iya, waktu TP seneng, waktu SL aja teman-teman nggak sharing. Coba teman-teman kalau pas saya kena SL, teman-teman juga share itu Pak, SL Pak. Itu juga saya malah senang. Karena nggak cuma profitnya aja yang di sharing. Ya. Kalau dibilang pergerakan teknikalnya susah, mungkin iya lumayan susah. Kalau teknikalnya money management itu semuanya sebenarnya sama, cuma marketnya aja yang berbeda. Kalau forex berarti teman-teman harus lihat negara, saham lihat perusahaan, kripto iya berarti koinnya tadi. Jadi sebenarnya semua sama, instrumennya aja berbeda. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk technical trading di forex dan gold itu tidak serumit yang dibayangkan, apalagi setelah belajar tiap hari nonton Mas Jeff dan tim sekolah trading dapat sinyal. Jadi lebih percaya diri. Namun, yang susah tetap mengatur psikologi dan emosi. Saya juga ada bisnis real cafe kecil-kecilan. Namun, dalam dunia bisnis real juga bila asal masuk tanpa analisa pasar, juga bisa disebut judi. Bedanya hanya bisnis real kita masih punya aset yang masih bisa diselamatkan, sedangkan trading tidak demikian. Yang saya mau highlight, sama-sama kita di sekolah trading memang pengen bantu benar-benar teman-teman nih. Makanya kita ada live untuk jawab-jawab pertanyaan teman-teman, kemudian apalagi banyak pendampingan, bimbel, kemudian setelah bisa ada pendanaan juga. Jadi dari nol sampai bisa didanai, sampai bisa dapat uang dari trading, itu kita semua coba bantu di sana, dan semuanya itu gratis. Nah, dan juga kalau di bisnis real, bisnis real di sini memang butuh planning yang agak lumayan dalam, sama seperti trading. Kita juga harus planning, kalau nggak gitu ya judi. Ya benar, semuanya itu judi kalau nggak ada planning yang jelas. Tiba-tiba buka restoran, tiba-tiba tapi nggak ada orangnya, sama aja. Jadi harus, kalau nggak gitu buka restoran tanpa R&D, cek rasanya gimana, kompetitornya gimana, ya sama aja. Pokoknya coba aja gitu kan. Agak bahaya juga kayak gitu.
Titik terendah saya selama trading hanya masih membayangkan apa yang pernah Mas Tama kehilangan 400 juta dan masih meninggalkan hutang. Namun, saya masih berusaha bertahan dalam trading dan terus belajar meskipun menurunkan akun ke sen dengan menaikkan lot 0,02 sampai 0,08. Bahkan 2 sampai 3 kali lipat istirahat dulu dari dunia market forex karena sangat menguras energi. Pernah saya ubah jadi 2-3 kali lipat. Ini berarti walaupun dia pakai akun sen, resikonya kebesaran. Kalau bisa sampai 2-3 kali lipat dalam waktu singkat, itu kebesaran. Biasanya orang itu 5-10%. Itu pun bagus banget itu udah. Itu ngalahin hedge fund udah 5% dapat 10%. Cuma ini kalau udah orang sampai 50 sampai 100 2-3 kali lipat, itu biasanya MC, makanya berhenti kan. Ya itu makanya MC. Coba targetnya itu di 5-10% aja. Coba aja. Kayak gitu toh, dikit pak. Ya modalnya kecil soalnya. Coba modalnya 10M gitu. Lu kerasa lah gitu. Ya enggak, sama aja. Bukan masalah di modalnya, tapi di cara berpikirnya teman-teman. Kayak lihatnya itu sekarang persentase aja, jangan keuntungan. Saya bulan ini untung berapa persen. Menurut saya, selama belajar trading, saya mengabaikan sumber utama saya. Saya ingin bercerita sedikit. Jadi, saya seorang ASN, masuk tahun 2019 awal. Saya kira menjadi ASN bisa hidup aman dan nyaman, ternyata tidak. Di awal tahun juga, istri saya melahirkan putri kembar kami. Dan kami harus pindah ke daerah tempat saya ditugaskan. Kami kontrak jauh dari keluarga besar kami. Hidup berempat tanpa bantuan siapa-siapa. Kebayang nggak gimana ribetnya? Yes pak, saya punya anak satu agak lumayan ribet pak. Ribet itu pak. Ya apalagi 2 kembar bareng kan ya. Udah tuh. Berdua doang, mantap. Nah, di tahun 2020 istri saya mengandung anak yang ketiga. Dan di situ saya sebagai seorang ayah mulai berpikir lebih keras lagi. Harus punya penghasilan lebih. Jadi saya membuka usaha kecil-kecilan dengan modal 600.000 di tahun 2020. Padahal saat itu masih masa-masa COVID, orang takut sama orang. Hari demi hari berlalu. Mengerjakan 2 dunia yang saling berlawanan, tumbuhnya sangat lambat. Apalagi bisnis kuliner banyak saingan baru yang muncul dan banyak badai ekonominya. Jadi saya belajar bisnis itu agak lumayan lama, tapi saya ngaplikasikannya beberapa tahun ini, jadi 5-6 tahunan ini. Belajarnya udah lama, dari kuliah saya udah mulai belajar bisnis, sales, marketing, kemudian bisnis kecil-kecilan itu semuanya, tapi yang fokusnya itu di 5 tahun ke belakang. Nah, semua kompetitor itu memang kalau kita value-nya itu kurang atau apa yang kita kasih ke customer itu kurang, kita diajar kiri kanan sama kompetitor, biasanya kayak gitu. Jadi kita harus kuatin fondasi dulu. Bisnis itu nggak mudah, yes, keras banget, banget. Nah kalau dibilang sore ASN, malam pedagang, semangat pak, semangat. Saya dulu juga sama soalnya, jadi pagi sampai malam saya kerja, ada 2 kerjaan, kemudian malamnya masih lanjut saya. Oke, itu pulang jam 11 masih trading terusan. Sabtu Minggu ngapain? Sabtu itu biasanya saya masih kerja di tempat yang lain. Jadi ada beberapa kerjaan, saya banyak kerjaan dulu, ada 4 kalau nggak salah. Nah dari situ minggu pun kita lagi self development, jadi harus ada tetap yang di develop. Self development mungkin belajar ngomong di kamera, kemudian bikin video. Itu dulu saya suka sekali, belajar kamera dan lain-lain. Itu biasanya minggu saya seperti itu doang. 2 dunia yang saling berlawanan, tumbuhnya lambat. Yes, ketika kita fokus itu bakalan cepat. Tapi ketika kita satu sistem udah jalan, kita hiring 1 orang untuk nge-handle, tapi kita tetap ada di sana untuk scaling, itu juga bisa. Jadi kalau dibilang lambat juga enggak, tapi hiring itu is key di bisnis sebenarnya. Kok jadi ngomongin bisnis? Oke lah, lanjut aja. Tapi mantap, si anak kedua, kemudian anak ketiga untuk 5 orang ASN agak berat.
Makanya mungkin bapaknya nyari tambahan di trading ya. Sebenarnya bisa loh, serius. Sebenarnya bisa. Kalau emang niat beneran di trading itu sangat-sangat bisa. Dan sangat-sangat worth it menurut saya loh. Kondisi saya saat ini istirahat terlebih dahulu, namun masih mengikuti pembelajaran dari tim sekolah trading. Karena bisnis grow up hanya saja sedang diterpa badai ekonomi musiman. Sekarang masih fokus untuk mengembangkan bisnis saya, menebalkan kembali fondasi perekonomian, dan merebut kembali jatah kue. Jangan sampai cash flow malah tidak sehat, karena masuk ke market dan pahamilah akan porsinya masing-masing. Nah ini menarik. Teman-teman itu biasanya ada porsinya. Jadi trading itu bukan gede loh teman-teman porsinya. Karena ada leverage, gak perlu gede-gede modal masuk itu. 10% ini udah cukup. Kenapa? Ada leverage. Jadi gak perlu gede-gede. Menurut Mas Tama gimana? Apabila keuntungan saya mulai stabil dan kuat, dalam artian dana darurat cukup untuk hidup 5 tahun, apakah bijak bila saya melepas ASN saya agar bisa fokus di bisnis utama dan trading? Ini menarik, masalah bijak dan nggak bijak. Saya di Australia dapat penghasilan lumayan gede banget. Bagi orang mungkin itu sangat-sangat luar biasa gede. Kemudian saya juga trading. Saya juga kerja di beberapa tempat, kan banyak dulu itu. Kenapa saya bisa keluar dari sana? Karena penghasilannya lumayan gede di trading kan. Jadi tetap harus ada 2 pekerjaan utama buat hidup sehari-hari. Kemudian bisnisnya bisa trading, bisa jualan, bisa apa, sembarang. Ketika saya lepas ini, berarti makan saya bingung. Saya bakalan bingung makan, saya bakalan bingung nyimpan. Nah untungnya dari beberapa tahun saya trading, saya kerja, saya bisa punya 16 kos-kosan. 16 kamar kos-kosan toh. Nah dari sini bisa menghidupi saya waktu saya pulang ke Indonesia. Jadi saya pulang, makan sama terus pokoknya makan cukup dari sana. Yang lain-lain beli-beli yang gede-gede biasanya dari trading. Kayak gitu wes terus. Jadi tetap harus ada 2. Nah semakin banyak cash flow yang masuk itu semakin bagus. Kalau sekarang udah banyak income yang masuk. Jadi udah nggak bingung. Kos-kosan udah nggak begitu kelihatan udah sekarang. Udah sangat di bawah. Nggak, kadang-kadang uangnya di mana juga saya nggak tahu. Jadi nggak tahu itu. Nah jadi karena income-nya udah masuk semua. Jadi proses Pak, semangat, yang pasti proses. Saya doain semoga cepet, saya doain semoga tambah sukses, usahanya tambah lancar aja, kemudian tradingnya juga semakin bagus. Karena di umur saya saat ini di 36 tahun, istri 32 tahun, si kembar 7 tahun, dan si bungsu 5 tahun. Saya takut terlalu lama terlena di zona nyaman dengan ASN. Namun saya juga takut salah langkah dan menjadi bahaya untuk keluarga saya. Menurut Mas Tama, bagaimana terhadap pandangan saya? Nah kalau kayak gitu pastiin teman-teman itu contoh nih ASN buat kehidupan sehari-hari. Ini yang di sini nih, yang buat nambah skill, yang buat apa ya, yang buat teman-teman itu growing, dapat dopaminnya kan dari bisnis lah, yang seru. Yang di sini yang oke aja, pokoknya oke saya kerja makan, tapi saya jadi gini, bagusnya itu gini, orang bilang kalau buat contoh nih kamu punya kerjaan tetap ya wes seadanya lah, pokoknya kerja. Kalau saya enggak, saya itu dari dulu walaupun saya kerja sama orang dulu kan ya, itu saya bakalan kasih 100 sampai 200 atau sampai 10 kali lipat apa yang saya bisa. Jadi contoh saya dulu hanya cleaning service, tapi di situ gila banget aku ngasih value-nya ke perusahaan. Entah itu Sabtu Minggu saya datang, dimana harusnya dibayar saya nggak apa-apa Pak, gas saja. Kemudian saya bikinin kayak model-model aplikasi yang mereka kelihatan mereka struggling sesuatu, saya bantu bikinin. Saya dulu tahu IT sedikit, kamu tahu IT ya, saya bikinin dan mereka impress. Jadinya saya naik jabatan secara cepat. Kemudian naik gaji juga sangat-sangat cepat dulu dibanding yang lain 5 tahun nggak naik. Saya setiap setahun paling 2 kali saya naik. Saya mau keluar aja langsung mau berapa gitu, tetap gitu cepat.
Nah karena kita ngasih banyak. Nah setelah itu saya pulang, saya all in juga di bisnis. Jadi semakin kalau kita bisa kayak gitu tuh enak banget. Karena proses itu nggak bakalan hianati hasil. Pesan saya khususnya trader pemula, jangan berpikir cari cuan cepat dan besar di market. Jadikan market selayaknya tempat kamu bekerja. Ya sadar diri, modal pas-pasan, cari profitnya kecil aja. Jangan sok-sokan modal kecil profit besar. Nanti dapat merusak pemikiran Anda. Terima kasih Mas Tama dan tim Sekolah Trading sudah meluapkan isi hati saya tanpa tahu siapa saya. Semangat Pak, semoga lancar untuk bisnis dan lain-lainnya. Thank you udah sharing.